3 cos X sama dengan, ini cos X ya, sama dengan akar 2 dalam interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mempermudah soal ini, kita harus ubah soal ini dulu. Nah, kita harus tahu bahwa biasanya ada persamaan di mana ini A sin X min B cos X sama dengan, nah, kita harus tahu ini yang pertama itu sama dengan persamaan A, yang ini persamaan B. Nah, untuk konstanta A ini sin X sama dengan 1 ya. Ini tidak ada, di depannya tidak ada konstanta. Ini berarti sama dengan 1. Nah, untuk B ini konstanta cosnya itu adalah min akar 3. B-nya adalah min akar 3. Nah, kita mencari konstanta. Gimana rumus mencari konstanta? Mencari rumus konstanta itu sama dengan K sama dengan akar A. Ini rumus itu ya, Pythagoras. Hampir sama dengan rumus Pythagoras, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti ini kita langsung masukkan akar saat A-nya itu 1 pangkat 2 ditambah B-nya itu min akar 3. Berarti min akar 3 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2, yaitu 1 tambah. Nah, jika akar dipangkatkan itu berarti akarnya hilang. Dan ini minusnya, minus kali minus berarti plus. Berarti 1 tambah 3 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, lalu sekarang kita untuk mencari sudut. Nah, untuk teman-teman ingatkan sudut mencari tans. Nah, untuk ini kita ubah menjadi tans alfa sama dengan, itu rumusnya kan sin dibagi cos. Nah, karena kita mencari alfa sama dengan, berarti ini kita ubah, tannya kita pindah ke ruas kanan menjadi tan inverse. Nah, terus kan tan itu sin per cos. Sinnya itu berapa? Nah, ini kita gunakan konstanta yang ini, yang udah tadi kita cari, yaitu A dan B. Nah, sinnya itu 1 per B-nya itu min akar 3 kita masukkan. Nah, berarti, nah ingat ya, di sini sinnya bernilai positif sedangkan cos bernilai negatif. Maka ini berada dalam kuadran 2. Ya, kuadran kedua. Masih ingat kan teman-teman? Kalau kuadran 1 itu berarti semuanya bernilai positif, sedangkan kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin, sedangkan yang lainnya negatif. Kuadran 3 apa? Ya, kuadran 3 itu berarti yang bernilai positif hanya tan X, sedangkan yang lainnya negatif. Dan sedangkan di kuadran 4 itu cos yang bernilai positif. Berarti ini ada dalam kuadran 2. Nah, kita selesaikan dulu. Ini sama dengan tan inverse. Berarti, nah ini karena di bawahnya itu penyebutnya itu akar 3, kita harus ubah dulu penyebutnya agar tidak akar 3. Caranya kita dengan cara perkalian sekawan. Masih ingat kan teman-teman? Ini berarti 1 per min akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya min 1 per 3 akar 3. Nah, ingat tan min 1 per 3 akar 3 itu berapa? Tan 30 derajat. 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tan 30 derajat. Nah, karena ini yang tadi ini tuh kan berada dalam kuadran 2, maka 180 kuadran 2 itu kan 180 dikurangi alfa. Berarti 180 dikurangi alfanya berapa? Alfanya 30 derajat. Maka alfa sama dengan 150. Nah, sekarang ini kita bisa ubah. Nah, ini kan sudah diketahui kayaknya itu sama dengan 2 dan alfanya 150 derajat. Ini bisa diubah. Diubahnya bagaimana? Nah, cos X ya. Lihat, karena nilai konstantanya 2, maka kita masukkan 2 cos dalam kurung X-nya berapa? X-nya X min 150 derajat, karena alfanya 150 derajat, sama dengan akar 2. Nah, maka kita sederhanakan kembali. Nah, kita angka 2 ini, konstanta angka 2 ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Maka cos dalam kurung X min 150 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2.
selanjutnya. Nah, ingat kan rumus mencari kos. Rumus mencari kos itu ada satu, yaitu plus minus A ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang coba kita gunakan, berarti yang pertama rumusnya itu X sama dengan plus A ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan yang rumus kedua yaitu X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. Kita kerjakan untuk rumus yang pertama dulu. Nah, X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Nih, X-nya, berapa X-nya tadi? Nah, ini ya, ingat. Ini X min 15 ini berperan sebagai X. Sedangkan yang 1/2 akar 2 itu berperan sebagai alfa. Oh iya, ini yang 1/2 akar 2 belum diubah. Jika kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat. Cos 1/2 akar 2 itu sama dengan cos 45 derajat. Karena kita kembali, X-nya berarti X min 150 derajat sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K dikali 360. Nah, X sama dengan, nah ini kita pindahkan, min 150 derajat itu kita pindahkan ke ruas kanan. Maka 45, nah karena ini min, jika dipindah ke ruas kanan, ini berubah menjadi positif. 45 ditambah 150 ditambah K dikali 360 derajat. Ini berarti X sama dengan 45 ditambah 150 sama dengan 195 ditambah K dikali 360. Sekarang kita coba K-nya. Nah, kita coba K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, maka ini hasilnya 195. Nah, ini salah ya, karena batasnya berapa tadi batasnya? Ya, batasnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Sedangkan 195 ini melebihi batas, yaitu melebihi 180 derajat. Berarti ini salah, ini tidak termasuk. Kita coba K-1. K-1 berarti 195 min 360 sama dengan min 165. Nah, ini juga salah karena ini kurang dari batas, karena batasnya itu 0 derajat, sedangkan ini min 150 derajat. Nah, berarti min 2 min dan seterusnya itu tidak mungkin. Kita coba K1. K1 ini udah jelas ya. K1 tidak mungkin. Kenapa? Karena 195 ditambah 360 itu melebihi batas banget. Sedangkan batasnya itu 180 derajat. Sekarang kita coba rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang kedua itu X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. X-nya yang tadi masukkan, X sama dengan 150 sama dengan, nah, A-nya 45. Karena ini min, kita tambahkan tanda minus ditambah K dikali 360. X sama dengan kayak tadi tidak pindah ruas, berarti min 45 ditambah 150 ditambah K dikali 360. X sama dengan 105. Min 45 ditambah 150 itu maka hasilnya 105 ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita coba K0. K0 berarti hasilnya 105. Soalnya kan 0 dikali 360 derajat itu hasilnya pasti 0. Maka X-nya ini 105. Nah, ini benar. Ini udah mencukupi ya. Ini mencukupi batas lebih dari 0 dan kurang dari 180. Tapi kita coba dulu untuk K-1. Nah, untuk K-1 ini salah. Hasilnya itu min 255. Ini berarti kurang dari batas. Nah, sekarang kita coba K1. K1 pun salah, ini melebihi batas. Maka sudah kita ketahui untuk himpunan penyelesaiannya itu 1 ya, cuman 105. Maka himpunan penyelesaiannya itu 105.